Oke, teman-teman, kali ini kita ada salah satu patch atau commit yang sangat bagus nih untuk kita bahas di hari ini, teman-teman. Jadi di sini adalah patch-nya itu committan dari Linus Torvalds sendiri dan merupakan standar dasar dari punyanya si namanya yaitu adalah Josh Boimbach. Nah, jadi ini merupakan branch pertama kali branch revisi punya dari Josh Boimbach, teman-teman. Jadi, di sini Linus Torvalds ini juga ikutan komit di sini teman-teman, tapi ada membawa perubahan yang sangat signifikan teman-teman. Nah, terutama yang sebelumnya saya baca-baca teman-teman tentang konsep kodenya ini lebih mengarah ke konsep kemampuan pada si multithreading si Linux ini sendiri teman-teman. Jadi kita bahas di sini teman-teman. Jadi komit kode ini teman-teman, istilahnya memiliki istilahnya konsep namanya itu adalah, x86 access teman-teman, yaitu berisi avoid barrier no spec in 64 bit copy from user. Jadi kita bisa katakan change dari si Linus Torvalds ini adalah semacam kayak, perbaikan model keamanan teman-teman. Nah di sini, perbaikan model keamanan yang dirancang untuk menghadapi celah keamanan seperti Meltdown and Spectre teman-teman. Ah, yang pertama kali dipublikasikan pada tahun kalau nggak salah 2018 teman-teman. Nah di sini kita bisa lihat teman-teman Meltdown and Spectre namanya teman-teman. Spectre. Nah, seperti ini. Jadi ini, semacam kayak istilahnya celah keamanan yang dapat menyerang prosesor, komputer, dan smartphone, teman-teman. Nah, gitu. Jadi sayangnya juga teman-teman, masalah dari hal ini teman-teman belum kita katakan sepenuhnya hilang, teman-teman. Bisa kita katakan di bulan lalu juga teman-teman serangan semacam kayak Meltdown Inspector ini masih relevan teman-teman, seperti bisa kita lihat dilaporkan di The Register teman-teman, kalau mau kalian lebih tahu tentang informasi tentang, Meltdown Inspector Attack ini teman-teman. Jadi, patch ini sebelumnya kan adalah revisi kode awal punyanya si Josh Boimbach ini teman-teman, yang diajukan oleh si dia ini pengembang dari Red Hat teman-teman. Nah, yang kemudian dioptimalkan kembali teman-teman oleh si Linus Torvalds untuk meningkatkan kecepatannya lagi teman-teman. Jadi bisa kita katakan di kernel test robotnya ini dia nge-report bahwasanya ada sekitar 2,6% peningkatan teman-teman di World Trade Operation Benchmark-nya. Itu dia sangat kerennya teman-teman. Karena versi Torvalds ini dia menghindari dalam artian di sini, kita bisa baca di sini penggunaan API teman-teman, penggunaan API namanya itu barrier no spec ini teman-teman. Nah ini dia, penggunaan barrier no spec ini yang biasanya kan dia mencegah eksekusi yang spekulatif dari beberapa mesin code atau kode mesin. Jadi eksekusi spekulatif ini bisa katakan kayak semacam fitur pada CPU modern sekarang ini teman-teman, yang menggunakan konsep branch prediction untuk memprediksi jalannya konsep kode yang dijalankan sebelum diperlukan teman-teman. Nah, diperlukan. Jadi sehingga hasilnya kan dapat di-charge terlebih dahulu. Jadi konsepnya ini jikalau misalnya prediksinya benar gitu teman-teman, ini akan menghemat waktu banget gitu. Tapi kalau misalnya salah ya konsep resultnya ini akan dibuang teman-teman. Masalahnya teman-teman, masalahnya adalah mekanisme kayak gini, ini membuka celah keamanan tertentu juga teman-teman yang masih menjadi fokus penelitian teman-teman, fokus penelitian ya sampai saat ini teman-teman. Gitu. Sebagai gantinya teman-teman, ketika pemanggilan istilahnya konsep dari copy from user ini gagal karena alamat konsepnya ini tidak valid gitu teman-teman, patch ini nanti menggunakan konsep teknik pointer masking namanya teman-teman. Nah, konsep teknik pointer masking, eee bisa kita katakan, dia bisa pakai konsep teknik pointer masking untuk bisa kita katakan mengembalikan alamat dengan semua nilai bit yang bernilai 1 teman-teman. Jadi itu. Jadi pertahanan terhadap serangan semacam ini teman-teman adalah langkah yang wajib, terutama kita bisa katakan ini dipakai untuk server web yang menjadikan salah satu penggunaan utama si Linux. Jadi server harus diamankan dari semua jenis serangan kan teman-teman, yang mungkin meskipun itu berarti ya mengorbankan fitur-fitur yang meningkatkan performa. Tapi ini membuat server lebih aman, tapi ya bisa kita katakan agak lebih lambat. Nah, jadi teman-teman,
dari patch itu kan si Torvalds kan nggak suka teman-teman, istilahnya langkah-langkah yang mengurangi performa secara drastis. Namun untuk mesin lokal seperti desktop atau laptop kan yang tidak menerima koneksi masuk, pengaturan ini kan bisa dimatikan untuk meningkatkan performa bisa kita katakan dengan resiko yang sangat kecil. Asalkan, kita sebagai user paham dengan resiko tersebut, gitu teman-teman. Meskipun kita lihat ini konsep kodenya sederhana banget gitu teman-teman. Hal ini menunjukkan mengapa Toppers menjadi tetap salah satu ya kita kita katakan, pakar kernel terbaik lah bisa gitu bilang. Karena dengan penguasaan yang sangat mendalam terhadap konsep si arsitektur, x86. Hanya sedikit orang teman-teman yang memiliki tingkat keahlian yang bisa kita katakan seperti Pak Cik Linus Torvalds ini. Karena banyak juga dari mereka yang ya working dari perusahaan-perusahaan chip besar di bawah perjanjian kerahasiaan atau kita bisa katakan NDA atau non disclosure agreement sehingga tidak dapat berbagi pengetahuan. Jadi bisa kita katakan itulah mengapa istilahnya working on Linux Foundation, Transmeta, perusahaan pembuat chip memperkerjakan si Linus Torvalds ini untuk mengembangkan chip Rose Velio yang dapat menjalankan kode x86 32 ini dengan cara emulasi gitu teman-teman. Jadi, dengan pendekatan ini kan kita memiliki gambaran yang mendalam teman-teman, tentang bagaimana sih perubahan kecil dalam kode bisa memberikan dampak yang sangat baik juga ke dalam sebuah sistem gitu. Bahkan hanya 21 line bisa menambahkan, improvement sebanyak 26% teman-teman, di kernel yang bisa kita katakan cukup, besar juga gitu, cukup banyak dipakai. Terutama di server-server di seluruh dunia ini teman-teman. Jadi, keren juga bisa kita katakan teman-teman, perubahan kode yang dilakukan Pak Cik kita ini satu nih. Nah, jadi, perubahan dari kernel Linux ini kita juga bisa ngambil pelajaran bahwasanya ya bisa kita katakan project kita cuman bisa mengerti oleh kita sendiri kayaknya teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja teman-teman hantam aja kolom komentar atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman. Perihal tentang, berita keren kita ini tentang si Linus Torvalds yang membuat perubahan kode ya walaupun minor tapi memberikan, improvement yang major gitu teman-teman. Atau bisa buat isu perihal di luar dari pembahasan kita ini boleh teman-teman gaskan, nggak apa-apa nggak masalah Mas ya. So thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.